Baik, kita mulai ya Pak. Terdengar Pak suara saya? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak telah bersedia berbincang dengan Sevima. Kali ini hadir bersama kita Bapak Dr. Zamaksyari bin Hasballah Thoib MA. Beliau merupakan rektor dari Universitas Dharma Wangsa. Kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, bahkan sudah mulai menuju endemi gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui pendapat dari Bapak Zamaksyari terkait masih relevan nggak sih Pak kuliah daring di masa yang akan datang gitu. Tapi Pak, sebelumnya kita juga penasaran nih Pak dengan sejarah singkat dari Universitas Dharma Wangsa. Bisa diceritakan sedikit Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami juga senang sekali bisa diwawancara oleh Sevima untuk tentunya memetakan bagaimana prospek dari pembelajaran secara daring tentunya ke depan setelah COVID tidak lagi dianggap sebagai pandemi, tapi menjadi endemi. Ya, saya ingin memperkenalkan Universitas Yayasan Pendidikan Dharma Wangsa Medan. Eh, Universitas ini lahir awalnya dalam bentuk sekolah tinggi. Diawali dengan dua sekolah tinggi ilmu politik dan ilmu sosial, kemudian sekolah tinggi ilmu hukum. Di tahun 1990, kemudian berubah bentuk menjadi universitas. Dengan bertambahnya Fakultas Pertanian, Fakultas Agama Islam, ditambah lagi kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang terakhir kita juga kelola beberapa prodi di bawah Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Jadi kalau di Kota Medan eh, bisa dikatakan Dharma Wangsa ini sudah berpengalaman dalam pengelolaan pendidikan tinggi kurang lebih sekitar 37 tahun hingga saat ini. Tentunya Universitas Dharma Wangsa ini juga alumninya sudah bisa dikatakan ribuan alumni, dan sampai saat ini kurang lebih mahasiswa kita itu ada sekitar di kisaran 4 ribuan mahasiswa. Nah, tentunya terkait dengan tatkala pandemi COVID itu melanda negeri kita tercinta, Universitas Dharma Wangsa juga sedikit banyak bisa dikatakan karena tentunya satu sisi kita juga belum siap untuk melakukan berbagai kegiatan pembelajaran secara daring dan jarak jauh. Namun tentunya karena ada kebutuhan, maka kita pun berinovasi dan mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, untuk itu memang sebelum COVID melanda, kita sudah dalam hal ini menggunakan sistem informasi akademik SIAKAD yang sudah kita miliki, dan di dalamnya juga ada fitur e-learning. Namun tentunya sebelum COVID praktis fitur e-learning itu tak pernah digunakan. Nah, ketika COVID melanda, mau tak mau kita terus berimprovisasi dan mengembangkan SIAKAD kita hingga bisa dalam hal ini untuk sedikit banyak menghandle kondisi dan situasi yang ada. Memang praktis bisa dikatakan 2 tahun pertama COVID melanda, secara khusus di Kota Medan juga termasuk di antara provinsi yang bisa dikatakan cukup disorot untuk Pulau Sumatera. Waktu itu ya memang kita murni memberlakukan perkuliahan secara daring, kecuali dengan terbatas kita juga memberikan dengan prokes yang sangat ketat untuk beberapa mata kuliah praktikum yang membutuhkan pemanfaatan lab dalam hal ini. Baik mahasiswa Fakultas Perikanan atau mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang tentunya dalam mata kuliah tertentu sangat tidak relevan kalau pembelajaran itu hanya sekedar teori semata, sehingga dengan prokes yang ketat kita juga laksanakan. Nah, di
kurang lebih tahun akademik 2021-2022, ketika itu situasi PPKM khususnya di Kota Medan dan Sumatera Utara secara khusus ini berada pada level 2 dan level 1. Ya, jadi waktu itu kita juga sudah mulai secara bertahap melaksanakan kembali pembelajaran new normal. Kita ambil kebijakan mahasiswa baru jangan sampai tak mengenal kampusnya, maka mahasiswa baru ini secara bergantian masuk ke dalam kampus untuk mengikuti perkuliahan secara tatap muka dengan prokes yang ketat. Nah, barulah di awal tahun akademik kali ini kondisi juga di Kota Medan level 1 PPKM-nya, di Sumatera Utara juga angka COVID juga relatif sangat dapat terkendali. Kita juga setelah berdiskusi dan melihat kondisi yang ada, beberapa kampus swasta juga ikut melaksanakan perkuliahan secara tatap muka. Jadi alhamdulillah dari awal September lalu kita memulai tahun akademik yang baru, sudah kurang lebih sebulan kita laksanakan perkuliahan secara tatap muka dengan prokes tentunya tetap dijalankan di kampus kita. Nah, kaitan erat dengan bagaimana prospek dari pembelajaran secara online ke depannya, kami melihat akad yang juga mengakomodir e-learning yang ada pada fitur si akad yang kami miliki. Tentunya ke depan bagaimanapun juga kondisi COVID itu sudah berubah menjadi endemi. Kami melihat tetap pemanfaatan e-learning itu sebagai sesuatu yang boleh jadi tak dapat kita hindarkan juga. Mengingat pada tuntutan-tuntutan tertentu pembelajaran secara online itu penting. Sebagai contoh misalnya kita melihat di antara indikator kinerja utama yang diminta oleh kementerian, salah satunya adalah bagaimana para praktisi dan para expert di bidang-bidang tertentu kita libatkan dalam perkuliahan. Nah, tentunya pada banyak kasus yang telah kami jalankan, itu praktisi-praktisi yang kita ajak untuk mengajar ke kampus lebih welcome kalau pembelajaran itu kemudian dilaksanakan secara daring. Mengingat banyak juga praktisi ini bisa dikatakan cukup sibuk dan punya jam terbang yang sangat tinggi. Jadi ini salah satu pertimbangan. Hal lain, kami melihat mahasiswa kami yang juga Provinsi Sumatera Utara, ini di beberapa kabupaten kota masih bisa dikatakan situasi pandemi itu level PPKM-nya belum stabil. Di beberapa kabupaten kota itu masih kadang-kadang naik ke level 3, turun ke level 2, naik lagi ke level 3. Sehingga pernah kejadian termasuk di awal ketika dia berada di kampung halamannya, masuk tahun akademik yang baru, belum memungkinkan dia untuk kembali ke kota. Jadi ini termasuk di antara pertimbangan-pertimbangan tentunya secara khusus kita laksanakan perkuliahan secara tatap muka, namun kita tetap mengakomodir perkuliahan secara hybrid, memperhatikan tadi kebutuhan terhadap keterlibatan dan partisipasi para expert ataupun ahli yang praktisi yang mungkin kita libatkan untuk membagi pengalamannya di kampus, selain juga kondisi tingkat PPKM di beberapa kabupaten kota yang sampai saat ini belum dikatakan stabil, dan itu juga berpengaruh terhadap akses dari beberapa mahasiswa kita untuk pulang pergi ke kampus. Jadi ini juga tentunya kita juga agak sedikit khawatir kalau mahasiswa misalnya datang dari kabupaten kota yang angka COVID-nya cukup tinggi, berbaur dengan teman-temannya yang lain, ini justru kita khawatir nanti justru muncul klaster-klaster COVID yang tentunya tidak kita harapkan. Namun tentunya dari sisi antisipasi, Dharma Wangsa
termasuk di antara perguruan tinggi swasta yang sangat concern dari awal mensukseskan program vaksinasi. Ya, dalam hal ini ya hingga vaksinasi ketiga itu kita bukan hanya memfasilitasi untuk para dosen, juga untuk para mahasiswa, bahkan beberapa himpunan mahasiswa juga kita libatkan dalam program vaksinasi tersebut. Ya. Baik Pak, artinya masih relevan ya Pak untuk kuliah daring di masa-masa yang akan datang? Ya, tentunya kami memandang seperti itu. Baik. Karena realita kita melihat saat ini dengan tuntutan untuk bisa kita mengejar ketertinggalan dengan universitas level dunia yang lain. Dengan adanya fasilitas e-learning tadi, memungkinkan bahkan Dharma Wangsa memanfaatkan dosen asing lewat e-learning ini untuk dilibatkan mengajar di kampus kita. Sesuatu yang mungkin sangat sulit kalau terkiranya kita hanya terpaku pada pakem baku, harus perkuliahan lewat tatap muka yang kadang-kadang memiliki banyak kali keterbatasan. Bahkan mengundang para ahli ini jauh lebih hemat gitu Pak dari segi biaya. Betul sekali. Jika dilakukan secara online gitu. Betul sekali. Baik, terlebih saat ini kan ya. Saya kemarin juga baru pulang menandatangani beberapa MOU dengan negara tetangga Brunei Darussalam. Ya, kami juga sudah komitmen di semester yang akan datang beberapa fakultas itu ada pertukaran dosen yang dilakukan lewat e-learning masing-masing, yang tentunya ini juga bagian dari ikhtiar dan usaha kita untuk dapat memenuhi indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh kementerian. Ya, kami sangat tentunya membayangkan kalau kemudian pembelajaran secara daring atau online ini kemudian menjadi lebih dibatasi ke depan, ini justru kita sangat nampak kesulitan dan kewalahan karena membayangkan pembiayaan yang muncul tentunya untuk melibatkan expert dan pakar dari luar untuk bisa hadir ke kampus kita, tentunya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Oh, menarik sekali Pak. Ini berarti seperti MBKM itu ya Pak, program MBKM ya, betul. pertukaran. Ya. Oh, baik-baik. Ada berapa dosen Pak tadi Pak? Ini sudah disepakati bahkan dengan Universitas Brunei Darussalam, itu ada penelitian bersama. Mereka sangat tertarik ketika kita paparkan soal ikan yang ada di Danau Toba, maka mereka mau mengirimkan dan siap juga. Tapi pada tahap awal memang sebagian dosen itu change untuk mengajar secara daring terlebih dahulu, untuk kemudian kita coba prospeknya ke depan mungkin bisa dengan tatap muka ke depannya. Baik Pak, itu akan dimulai kapan ya Pak? Menarik sekali nih Pak. Tentunya di tahun depan, di 2023, tepatnya di bulan Januari, mengingat kita juga akan start semester genap itu kan di bulan 3 kurang lebih. Ya, jadi ini antara 2 semester, tim peneliti dari mereka akan datang, kita menyertai, tapi kemudian ya banyak hal-hal yang artinya perkuliahan di semester genap yang nanti akan praktis dilaksanakan dengan pertukaran lewat media e-learning yang ada. Baik Pak, bahkan e-learning di Universitas Dharma Wangsa sudah dimiliki jauh sebelum pandemi gitu ya. Iya. Tapi hanya saja waktu itu si akad kita walaupun sudah ada fitur e-learning, hanya saja sebagaimana ada Gium yang mengatakan kadang-kadang kebutuhan itulah ya ibu dari inovasi. Ketika kita merasa belum perlu, walaupun ada e-learning tak kita pakai. Tapi di saat ada kebutuhan yang mendesak di sana, kita juga terus mencoba untuk berbenah, meningkatkan kembali kualitas dari e-learning yang kita punya sehingga bisa mengakomodir lebih baik lagi ke depan. Baik Pak, menarik sekali nih Pak. Nah terakhir Pak, terkait dengan digitalisasi kampus nih Pak, mungkin tadi sudah beberapa disebutkan ya di Universitas Dharma Wangsa ada yang sudah dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan tanggapan Bapak terkait dengan digitalisasi kampus dan apa saja yang sudah ada di Universitas Dharma Wangsa Pak? Ya, tentunya saya melihat digitalisasi kampus ini sesuatu yang sangat penting sekali, mengingat kita berada di era revolusi industri ya, 4.0, ke depan juga era society 5.0, di mana ke depan mau tak mau kita di
dunia global saat ini nggak bisa terpisah. Tentunya dengan semakin terdigitalisasinya, baik dari sisi perkuliahan, materi-materi ajar, riset-riset dan pengabdian yang dilakukan oleh para dosen kita, itu akan memungkinkan terwujudnya kolaborasi ke depan, bukan hanya dalam skala nasional, tapi juga skala internasional. Nah, di Universitas Dharma Wangsa sendiri, memang kita menyadari masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita benahi untuk digitalisasi kampus. Namun dari sisi sistem manajemen yang ada di kampus, kita sudah beralih kepada digital. Ya, dari sisi perpustakaan juga ya cukup berjalan, repositori kita, kemudian e-library kita, e-katalog dan lain sebagainya. Dari sisi e-learning seperti yang saya sampaikan tadi juga, penginputan nilai hingga kemudian bahkan terus dikembangkan bentuk-bentuk ya terbarukan dari sistem-sistem evaluasi yang memungkinkan untuk kita laksanakan ke depan. Termasuk ini sedang dikembangkan juga kaitan erat bagaimana dari sisi SPMI juga bisa kemudian kita integrasikan dengan digitalisasi sehingga kemudian dokumen-dokumen mutu, standar mutu dan sebagainya ini memang bisa menjadi acuan dan standar yang sudah sesuai dengan format yang seharusnya. Oke, demikian. Baik, terima kasih Pak. Ada yang mau ditambahkan mungkin oleh Bapak? Boleh dari WR1 ya. Ini. Silakan Pak. Alhamdulillah kita bertemu siang ini. Ya. Banyak hal mungkin yang nanti bisa sama-sama menjadi inovasi kita bersama dalam sistem pembelajaran kita. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan banyak bahwa model pembelajaran daring ini masih kita butuhkan dalam proses pembelajaran kita. Kalaupun sudah berlalu pandemi ini, mungkin kita bisa blended learning ya dengan memanggil dosen-dosen dari luar tadi. Kemudian di sisi lain, mahasiswa juga kondisinya hari ini dengan kondisi COVID yang baru berlalu itu belum stabil. Jadi mahasiswa yang misalnya lagi isolasi mandiri, bagaimana dia bisa ikut kuliah, dia bisa mengikuti secara daring. Artinya kita hari ini membuat kebijakan dosen yang mengajar dalam kelas itu, dia mengajar menggunakan dua model, dia mengajar secara tatap muka dan berkewajiban juga dosen tersebut membuat dan menyampaikan materi-materi ajarnya lewat e-learning. Jadi nanti dosen bisa men-share materi-materi ajarnya lewat e-learning dan kemudian mahasiswa juga mengumpulkan tugas-tugasnya lewat e-learning pula. Karena kita bayangkan Mbak, berapa ribu mahasiswa kita di Dharma Wangsa ini, kalau misalnya mereka tamat 4 tahun nanti berapa jumlah hutan yang gundul dihabiskan diakibat karena banyak paper-paper yang harus di-print kan begitu kan. Nah, dengan model yang hari ini yang kita lakukan, ini mengurangi dan membantu dunia untuk tetap hijau. Mungkin ini Mbak tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Pak, artinya paperless juga gitu ya Pak ya, mengurangi ya, kertas benar, gitu. benar. Baik, terima kasih banyak nih Pak atas waktu Ya. dan kesempatannya berbincang dengan Sevima. Menarik sekali perbincangannya terkait dengan digitalisasi kampus. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.